Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik saat sekarang ini. Yang alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk meneruskan perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat mengisinya dengan berbagai macam amal kebaikan, dapat melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya, dan dapat mengisi kehidupan menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan memohon ampunannya pula kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa dan kesalahan selama hidup di alam dunia ini sampai saat sekarang ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita sejenak untuk menafakuri perjalanan hidup yang telah kita lalui sampai saat ini. Setiap manusia mempunyai perjalanan hidup yang berbeda-beda dan mendapatkan ujian, cobaan yang berbeda-beda pula. Untuk menyikapi hal tersebut di atas, mari kita sama-sama merenung sejenak apa saja yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini sampai detik saat sekarang ini. Mari kita tutup lembaran perjalanan hidup yang telah kita lewati dengan memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa, dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat sampai saat ini. Dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tatap masa depan sampai ke penghujung akhir kehidupan untuk berusaha menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya dengan mengisi amalan-amalan yang mengantarkan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Berhentilah untuk tidak melakukan maksiat dan menggantinya dengan perbuatan amal soleh. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadikanlah sholat sebagai benteng untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. As-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiangnya agama agar agama dapat berdiri kokoh. Dan mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-110 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin taziduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kemudian kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini Allah memerintahkan
kepada kita sebagai umat muslim untuk mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Dari ketiga perintah Allah di dalam kehidupan di alam dunia ini, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sholat merupakan kebutuhan untuk diri kita sendiri, untuk dijadikan sebagai benteng, agar dalam pelaksanaan sholat yang kita kerjakan sehari semalam 5 waktu itu, dapat membentengi kehidupan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai sholat yang kita perbuat itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak butuh sholat, tetapi kitalah yang butuh sholat untuk menjadi insan yang baik, untuk menjadi insan yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari rel aturan ajaran agama Islam. Dari setiap usaha-usaha yang kita perbuat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk kelangsungan hidup kita, mungkin kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencari rezeki. Setelah kita berusaha mendapatkan rezeki, diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat, menyisihkan sebagian perolehan rezeki yang diberikan oleh Allah, yang diamanatkan oleh Allah, untuk dikeluarkan zakatnya 2,5%. Selain itu, diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita perbuat mudah-mudahan dapat mengantarkan pahala kebaikan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-43 Allah berfirman kembali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warqa'u ma'ar raqi'in. Di sini ditegaskan kembali untuk melaksanakan ibadah sholat dan mengeluarkan zakat serta rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dari ayat ini mengandung makna bahwa kita di dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini, sholat merupakan benteng untuk dapat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai sholat yang kita kerjakan setiap hari 5 waktu itu hanya menggugurkan kewajibannya, tetapi kita tidak memaknai isi kandungannya di dalam sholat. Mudah-mudahan kalau kita di dalam melaksanakan ibadah sholat itu disertai dengan amalan-amalan kebaikan, dan kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini dapat membedakan antara yang wajib dan yang tidak wajib yang harus ditunaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, di dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-23 Allah berfirman kembali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka akan kekal di dalamnya.
Dari ayat di atas terdapat 3 syarat utama untuk mencapai pintu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang pertama, beriman, percaya kepada Allah Ta'ala, dan percaya bahwa di hari kemudian untuk menerima penilaian dari Allah atas kepercayaan yang kita anut di dunia ini adalah dia seukuran dengan yang telah dibawanya oleh para rasul. Dan yang kedua itu dibuktikan dengan amalan yang soleh, kerja dan usaha, perbuatan dan pelaksanaan apa yang dikerjakan di dunia ini, apa jasa sebagai manusia yang diturunkan Allah ke dunia buat menjadi khalifahnya, bahwa manusia datang ke alam dunia ini dalam keadaan hampa, tidak membawa apa-apa, dan akan kembali kepada Tuhan pun. Tidak ada barang perhiasan dunia yang akan kita bawa kecuali amal kebaikan yang selama hidup di dunia ini yang akan kita bawa untuk bekal di akhirat kelak. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan itu bukan semata-mata dipercayai dengan otak dan rasional, bukan saja membuktikan ada Tuhan dengan pikiran, tetapi harus dirasakan dalam jiwa sedalam-dalamnya. Percaya yang menimbulkan harapan karunia-Nya dan takut akan balasannya, sehingga berusaha merapatkan diri kepada Allah, meningkatkan jiwa untuk mencapai ridho-Nya. Malu jika berbuat kesalahan, dan yakin bahwa kelak kemudian akan datang menghadap kepada Tuhan. Maka dengan melengkapi ketiga syarat ini, amal soleh dan kedudukan dan ketundukan kepada Ilahi, dijanjikan Allah tempat yang layak baginya. Mereka itulah akan jadi ahli surga yang di dalamnya mereka akan kekal. Perlu kita ketahui, setelah kita hidup di alam dunia ini, kita akan menghadapi kematian. Dan setelah kita wafat, kita akan menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 macam pemeriksaan di yaumil akhir, tatkala kita sudah mengakhiri akhir kehidupan di alam dunia ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-14. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab kepadamu. Di dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-65, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaqsimun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 6 dan 7. Allah berfirman yang artinya, ibadah kita akan diseleksi. Dan yang kedua, kita akan diperintahkan untuk melihat perjalanan hidup dari amal perbuatan yang telah kita perbuat. Silahkan baca di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-6 dan 7. Selanjutnya kita akan ditimbang amal perbuatan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi perjalanan hidup yang kita jalani ke depan sampai di penghujung akhir kehidupan di alam dunia ini dapat melaksanakan perintah Allah
khususnya ibadah salat wajib yang 5 waktu, mengeluarkan zakat, membiasakan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang mampu kita perbuat untuk dapat melakukan kebaikan, insya Allah akan menjadikan pahala tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala jatah usia kita habis hidup di alam dunia ini, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga ini menjadikan pemimpin yang jujur, yang amanah, dapat menegakkan kebenaran, mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, memberikan contoh keteladanan yang baik kepada keluarga, memberikan contoh keteladanan yang baik kepada tetangga dan sesama umat manusia pada umumnya. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah perlindungannya. Allah memberikan keselamatan di sisa kehidupan kita di dunia menuju keselamatan di akhirat kelak tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.